Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maluan dari kelas 12 MIPA 2 akan membahas mengenai salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sebelum kita beranjak ke penurunan titik beku, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan tentang membeku. Beku adalah keadaan saat terjadinya kesetimbangan antara padatan dengan massa cairnya, sebagai contoh air murni. Proses membeku dimulai adanya saling mendekatnya partikel atau molekul air hingga jaraknya sangat berdekatan akibat penurunan suhu lingkungan. Jika kita ukur suhu air sampai tidak ada perubahan suhu, maka titik beku telah tercapai dan titik ini disebut titik beku pelarut murni. Kemudian, jika ke dalam suatu pelarut, contohnya air, dimasukkannya zat terlarut yang diberikannya simbol lingkaran berwarna merah, partikel terlarut tersebut akan menghalangi molekul air saat akan membentuk kristal, sehingga saat itu larutan belum membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Akibatnya, sistem akan menurunkan suhunya kembali sampai larutan membeku, dan nilai perubahannya disebut dengan penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Dan titik ini adalah titik beku larutan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka semakin banyak zat terlarut atau konsentrasi molal semakin besar, maka nilai penurunannya semakin besar, sehingga titik beku larutan akan semakin rendah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya molekul air yang terhalang oleh partikel zat terlarut. Nilai delta TF sendiri dapat dihitung melalui molekul molalitas dikalikan dengan Kf. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah dari penjelasan tadi bahwa titik beku pelarut itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan titik beku larutan, sehingga nilai titik beku larutan adalah titik beku murni dikurangi dengan nilai perubahannya. Untuk menambah wawasan pengetahuan kita mengenai contoh perhitungan, mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Imran melarutkan 54 gram glukosa dengan Mr 180 ke dalam 250 gram air. Pada suhu berapakah larutan tersebut akan membeku? Pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita harus mencari data yang kita punya dan apa yang ditanyakan di soal tersebut. Yang pertama, kita memiliki data di sini yaitu massa glukosa sebanyak 54 gram. Kemudian di sini kita mempunyai massa pelarut sebanyak 250 gram. Dan yang ditanyakan adalah larutan akan membeku, berarti titik beku larutannya. Nah, kemudian di sini kita bisa simpulkan bahwa akan ada beberapa rumus-rumus yang akan terkait. Yang pertama adalah ini rumus titik beku itu sendiri, yaitu titik beku murni dikurang dengan delta TF. Kemudian delta TF sendiri adalah hasil kali dari molalitas dikali dengan Kf. Dan molalitas sendiri adalah massa glukosa dibagi dengan Mr glukosa dikali dengan 1000 per massa pelarut. Dari rumus ini dan data yang kita punya, maka kita bisa substitusikan semua data yang kita punya ke dalam persamaan-persamaan yang ada tersebut. Didapatkan persamaan seperti ini, di mana molalitasnya adalah 54 per 180 dikalikan 1000 per 250, yaitu massa pelarut dikalikan dengan nilai Kf, yaitu 1,86, sehingga di sini kita dapatkan nilai perubahan apabila nilai penurunan titik bekunya adalah 2,236 derajat Celcius. Kita tahu semua bahwa titik beku pelarut murni yaitu titik beku air yaitu 0, derajat Celcius, sehingga titik beku larutannya adalah 0 dikurang dengan 2,232, sehingga nilai titik beku larutannya adalah minus 2,232 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembawaan materi saya mengenai salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Apabila ada salah kata dalam penjelasan maupun cara pengerjaan contoh soalnya yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.